Puji Tuhan saudara, kebenaran firman Allah hari ini saya bacakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ketika saudara menantikan seseorang, saudara begitu mengharapkan, kadang-kadang ujung-ujungnya kita kecewa. Orang yang kita nanti-nantikan, ternyata akhirnya tidak datang. Berapa banyak kali mungkin saudara mengalami pengalaman yang sama. Mungkin bukan hanya menantikan orang, saudara menantikan bantuan, menantikan usaha yang semakin maju dan berkembang, pemulihan dalam keluarga, ataupun juga pemulihan dalam usaha, keuangan, pemulihan kesehatan. Seringkali yang saudara harapkan tidak seperti kenyataannya. Ya. Tetapi hari ini kebenaran firman Allah mengajak kita untuk kita menantikan Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber segala-galanya. Seringkali orang fokus kepada kalau sakit ya segera disembuhkan. Kalau kekurangan ya segera dipulihkan dan diberkati. Jadi fokus kepada kebutuhannya. Tidak fokus kepada siapa yang bisa mengubah kebutuhan itu menjadi seperti yang kita imani. Nah, makanya diharapkan oleh firman Allah kepada kita sekalian, nantikan Tuhan. Dia sumber segala-galanya, nantikan Tuhan. Karena Tuhan pasti datang, Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti melawat, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menjamah, Tuhan pasti campur tangan. Makanya ayat itu berkata, nantikanlah Tuhan, kemudian diteruskan dengan kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini sebuah motivasi. Ketika kita menantikan Tuhan, ada masa-masa kejenuhan, ada masa-masa seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa dan seolah-olah tidak mungkin Tuhan akan campur tangan. Ya, karena apa? Iblis akan berbuat banyak cara untuk membuat supaya proses dalam menanti-nantikan Tuhan itu akhirnya kita lengah, kita putus asa, kita menyerah. Tetapi melalui firman Allah kita dibangkitkan motivasi dan semangat kita. Ketika kita menantikan Tuhan, ayo nantikan dengan sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkan hatimu, yakini, percaya itu. Karena pasti Tuhan akan hadir kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kekuatan dan hati kita tetap bisa termotivasi untuk tetap teguh kokoh dalam hal mengimani, mempercayai Tuhan. Ya, firman Allah berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Berjalan makin lama makin kuat. Ya, jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan terus berupaya. Walaupun sampai di titik keterbatasan itu seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetapi selama saudara tetap menanti-nantikan Tuhan. Artinya ketika saudara tetap menantikan Tuhan, berarti saudara benar-benar mempercayai Dia pasti akan datang, Dia pasti menjawab, Dia pasti melawat, Dia pasti menolong, Dia pasti menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Maka terjadilah seperti yang kita percayai, yang kita imani. Karena apa? Tuhan sudah berjanji melalui firman-Nya. Tidak mungkin firman-Nya Dia langgar. Kalau firman Allah berkata bahwa janji Allah itu ya dan amin, maka seperti itulah janji Allah. Ya, pasti akan terbukti. Tidak pernah salah kalau saudara terus menanti-nantikan Tuhan. Kuatkan, teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sampai diulang 2 kali, artinya begitu pentingnya kita terus menanti-nantikan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati dan tetap bersemangat. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti menjamah, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti akan hadir dalam kehidupan orang-orang yang menantikan Dia. Puji nama Tuhan.